Alhamdulillahilladzi anzala sakinata ala qulubil muslimina wal mu'minin wa ja'ala ad-diyaqa ala qulubil munafiqina wal kafirin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadinil mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ayyuhal hadirunal muslimuna hafazakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah kali ini, khatib mengingatkan dan mengajak khususnya kepada pribadi khatib sendiri dan umumnya kepada jamaah sekalian. Mari kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempertajam kesadaran ilahiyah, mempertebal sikap berserah pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa mensyukuri segala nikmat yang sudah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan untuk junjungan kita, beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita harapkan syafaatnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tidak ada manusia yang tidak membutuhkan rasa aman. Namun dalam kenyataan kehidupan tentu kita tidak selalu dihadapkan pada situasi keadaan yang aman, yang nyaman. Terkadang kesulitan, musibah, atau kondisi tidak aman lain tidak dapat kita hindari. Manusia memang hidup selalu dalam serba dua kemungkinan. Sebagai contoh, kadang sehat, kadang sakit, kadang senang, kadang sedih, kadang aman, dan tentu kadang juga merasa tidak aman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran surat Ad-Dariyat ayat 49. Dalam tafsir jalan lain dijelaskan, ayat tersebut bermakna bahwa pencipta segala yang berpasangan adalah satu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sembahlah Allah. Artinya di balik keberpasangan setiap kondisi tersebut ada zat yang tunggal yang harus kita sadari. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya tempat bergantung, tempat kembali, dan tempat berserah diri. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, masih berkaitan dengan kondisi atau rasa aman dan tidak aman. Bangsa Indonesia, kita semuanya, sampai menjelang tahun baru
masih mengalami berbagai macam musibah. Dari COVID-19 yang masih selalu menghantui, kemudian berbagai bencana alam, angin besar, puting beliung, ada banjir di Banjarnegara, yang terakhir kemarin ada erupsi Gunung Semeru, yang semuanya tentu ini merupakan bagian dari musibah yang dialami oleh sebagian dari kita, sebagian umat manusia. Yang perlu kita sikapi dari musibah ini adalah mengembalikan semuanya kepada yang memiliki, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bumi, langit, dan seisinya adalah milik Allah. Maka Allah berhak mau menjadikannya seperti apa. Bahkan seandainya seluruhnya alam semesta ini diluluh lantakkan, maka tidak ada manusia yang akan bisa menghalanginya. Namun demikian, manusia juga harus bermuhasabah, introspeksi. Apakah musibah yang diterima ini merupakan ujian, atau ini merupakan peringatan, atau yang lainnya, sehingga kemudian bagi kita yang bisa bermuhasabah, berintrospeksi diri, dapat lebih berhati-hati dalam menjaga amanah, menjaga alam semesta ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat, kerusakan di laut, yang disebabkan karena perbuatan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Imam Jalaluddin dalam tafsir cara lain menjelaskan, lafal bima kasabat min aidin nas, karena perbuatan tangan manusia, ini kemudian diartikan sama dengan minal ma'asi, yang berarti karena perbuatan maksiat. Artinya bahwa kerusakan di bumi ataupun di langit itu timbul karena ulah manusia, persisnya sebab kemaksiatan yang mereka lakukan. Kemaksiatan di sini tentu bukan hanya berbentuk pelanggaran atas norma halal dan haram, melainkan kemaksiatan juga bisa berupa dosa yang berkaitan dengan masyarakat, dosa yang berkaitan dengan lingkungan, dosa yang berkaitan dengan alam sekitar kita. Segala bentuk perbuatan merusak alam dapat dikategorikan maksiat, karena dengan merusak alam secara tidak langsung telah mengurangi keseimbangan alam, sehingga akan menyebabkan masalah baik pada hari ini maupun pada masa yang akan datang. Sebagai contoh, tanah longsor misalnya terjadi, bisa jadi ini karena adanya penebangan pohon yang secara brutal. Kemudian banjir misalnya bisa jadi dipicu karena perilaku kita membuang sampah dengan tidak memakai aturan, atau membuang sampah sembarangan. Sungai-sungai menyempit, kemudian adanya
bangunan-bangunan pemukiman, area resapan air menjadi berkurang drastis. Kemudian akibat kian meluasnya bangunan juga diantaranya adalah aspal, beton, dan lain sebagainya. Yang ini kemudian berakibat pada kemampuan tanah atau bumi kita di dalam meresap air, di dalam menampung air menjadi berkurang. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, orang yang berilmu dan beramal akan menjadikan musibah sebagai momentum untuk meningkatkan kebaikan, baik kebaikan itu tertuju kepada Allah maupun kebaikan yang tertuju kepada makhluk lain, kepada makhluk itu sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mayyuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan memberikan musibah atau cobaan kepadanya. Sebagai umat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya segala musibah yang menimpa menjadi alat untuk mendekatkan diri kepada Allah, menjadikannya sebagai alat untuk berzikir, muhasabah diri, mengambil sisi positif, terutama dalam meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya, mencari kambing hitam, saling menghujat, saling menyalahkan satu sama lain. Rakyat menyalahkan pemerintahnya, pemerintah menyalahkan rakyatnya, dan seterusnya. Adanya musibah ini hendaknya benar-benar bisa menjadi renungan dan bahan pembenahan terhadap diri, agar kita kemudian bisa bersikap bijaksana di dalam mengolah dan menjaga alam semesta ini. Sebuah kisah dari Rabi'ah Al-Adawiyah yang selama hidupnya mengalami kesulitan demi kesulitan. Dengan dasar iman, maka diraihlah ahwal hub atau kecintaan kepada Allah yang tiada tara. Hal ini membuktikan bahwa di setiap musibah atau di setiap kesulitan ada kebaikan yang Allah selipkan di dalamnya. Hanya orang-orang yang sadar, hanya orang-orang yang sabar yang akan meraih kebaikan tersebut. Dengan bahasa lain, musibah pun bisa memicu mahabbah, bisa menimbulkan rasa cinta. Selain dari kebaikan-kebaikan yang bersifat relatif, kesabaran dalam menerima musibah adalah juga dapat menghapuskan dosa-dosa. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, "Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin hatta syaukata yusyakuha illa kafalallahu biha min khotoyahu." Tidak ada yang menimpa seorang mukmin dari kelelahan, penyakit, kesusahan, kesedihan, sampai duri yang menusuk tubuh, kecuali Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Seberapa dosa atau kesalahan yang dihapus karena musibah ini, tentunya wallahu a'lam bishawab. Yang ditekankan dalam konteks musibah adalah kesabaran menghadapinya. Memang di kalangan beberapa ulama ada berbeda pendapat, apakah kesabaran atau musibah itu sendiri yang menyebabkan dihapusnya dosa. Menurut Izzuddin bin Salam, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Irsyadul Ibad, sesungguhnya musibah yang menimpa orang mukmin tidak mengandung pahala. Sebab musibah bukanlah sesuatu yang diusahakan oleh seseorang. Akan tetapi pahala itu terletak pada kesabaran ketika menghadapi musibah itu. Namun dijelaskan berikutnya,
bahwa musibah adalah pelebur dosa. Sekalipun orang mukmin yang ditimpanya tidak sabar, sebab tidak ada syarat bagi pelebur dosa untuk diusahakan oleh seorang mukmin. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa apapun bentuknya musibah adalah sebuah cobaan dari Allah untuk makhluknya yang di dalamnya mengandung maksud dan tujuan yang baik bagi yang menerimanya. Tinggal bagaimana menyikapinya, sabar atau justru ingkar. Dengan demikian, musibah adalah sarana untuk mengingat sang pemberi musibah, upaya untuk meningkatkan kualitas keimanan yang pada akhirnya menumbuhkan rasa cinta yang mendalam kepada Allah setelah merasakan kenikmatan di balik musibah yang menimpanya. Maha suci Allah yang senantiasa memberikan yang terbaik untuk makhluknya. Semoga kita semua senantiasa dijadikan orang-orang yang mampu menyikapi segala musibah sebagai sarana peningkatan iman dan takwa, sehingga hilangnya musibah berbekas kebahagiaan baik untuk dunia maupun akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad waj'alna min khiyari ummati wa min ahli syafa'atihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Faya ayyuhan nasu taqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarukum bi amrin bada fihi binafsihi wa tanna bi malaikatihi bi qudsih wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiyaika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wardo anna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma angisal islam wal muslimin wa dhilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasruddin wahdhul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dfa'ana al-bala'a wal waba'a waz zalazila wal mihana wa su'al fitnata wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khosoh wa sairil buldanil muslimina ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan
wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح